Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Real? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau sharing buat teman-teman. Ini ada pertanyaan dari member saya ya, bahwasanya Bang, katanya kalau channel kena konten tidak autentik, katanya tidak boleh banding. Kalau misalkan dibanding nanti kena juga semua channel kamu. Misalkan punya 4 channel ya, itu semuanya kena. Ini saya jawab buat teman-teman, ini kurang tepat ya sahabatku, kurang tepat. Nah, di sini saya uraikan masalah kenapa kok bisa kena konten autentik itu seperti apa. Ini berdasarkan dengan pengalaman saya kemarin, channel saya ya. Kemarin saya sudah buatin kontennya, bahwasanya channel saya kena dismonetisasi karena konten tidak autentik ya. Apakah saya mengajukan banding? Ya, saya mengajukan banding, tapi channel-channel saya yang lain tetap aman. Kemarin ini sudah saya bahas, tapi pertanyaan ini baru lagi muncul meskipun sudah nonton video saya yang kemarin ya. Jadi gini sahabatku, konten autentik yang tidak autentik seperti itu ya, tidak autentik itu kalau menurut saya pribadi ya, kontennya itu gini sahabatku, tanpa editing apapun. Sekarang misalkan ada konten nih, tanpa editing kita buat konten. Ini yang saya lakukan ya, yang saya lakukan. Saya ulang lagi nih di video ini. Takutnya teman-teman belum nonton. Di sini kan ada tuh. Di sini kan ada aplikasi YouTube. Nah, di sini kan ada short ya. Ini saya share. Saya salin dulu. Karena ada short di sini. Nah, kita klik short. Nah, di situ kan ada video ya. Nah, di sini aku bikinnya dari sini ya. Kita langsung video seperti ini ya, di videoin, direkam, terus sama saya dikasih musik tanpa ada judul, tanpa ada apapun, tanpa ada editing apapun. Saya menggunakan aplikasi YouTube, saya rekamnya cuman gini doang, jalan tret, terus dikasih musik ya. Setelah saya kasih musik, saya judulnya nggak apa ya, nggak ngasih judul, cuman ngasih tag doang yang direkomendasikan sama pihak YouTube. Saya klik udah posting. Emang penontonnya banyak tuh, itu di shot ya sahabatku, di shot penontonnya banyak. Nah, sampai 2000 3000 penontonnya. Nah, setelah itu saya semangat tuh, saya posting terus sampai 7 hari, baru di situ ada email bahwasanya channel saya kena konten tidak autentik ya, seperti itu. Nah, dari situ aku banding nih, aku banding. Nah, setelah itu aku udah merasa kalau konten ini ada yang masalah gitu loh. Meskipun ori punya kita sini pasti ada yang bermasalah seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita banding ya, saya banding, ternyata tetap ditolak ya. Setelah ditolak itu aman-aman saja ya. Meskipun gini kata member saya bahwasanya kalau kita jangan coba-coba banding, kalau misal kena konten tidak autentik, jangan coba-coba banding. Nanti kalau misalnya kita banding terus ditolak, nih, terus ditolak. Misalkan kita banding udah ditolak, terus misalkan ada di HP kita ini, ada 4 channel, 3 channel, 2 channel itu kena juga, kena masalah juga, kena dicabut juga monetisasinya, atau kena konten tidak autentik juga, atau kena dismon lah, intinya seperti itu, bermasalah. Misalkan satu HP, satu perangkat, satu komputer, misalkan pakai nomor telepon, seperti itu, nomor telepon verifikasinya sama, email sama, semuanya sama, itu kurang tepat sahabatku ya. Karena apa? Karena punya saya pribadi, meskipun saya banding ya, satu perangkat itu banyak email ya sahabatku. Ini satu perangkat seperti ini, saya tuh banyak email ya, banyak channel ya intinya. Bentar ya sahabatku ya, biar saya takutnya cuma ngomong doang gitu loh, nggak ada bukti. Nah, itu aku nggak mau. Soalnya biar teman-teman ini tidak takut lagi masalah banyak channel, banyak apa gitu ya. Ini sinyalnya lemot ini. Oke. Nah, channel saya itu ada di sini semua ya sahabatku, ada di sini semua ya channel saya. Bahkan yang sudah monet juga ada di sini di HP ini. Itu tetap aman seperti itu. Meskipun ini ngumpul jadi satu, AdSense juga satu, tetap aman ya. Meskipun kemarin udah dibanding ditolak, tetap aman. Verifikasi nomor telepon satu. Saya nggak punya nomor telepon yang lain. Sampai tersernak sahabatku.
Saya nggak punya nomor telepon yang lain, cuma satu aja ya, nomor telepon saya yang ada di deskripsi. Dan juga perangkat saya cuma dua ya. Yang ini buat rekam doang, yang ini ada emailnya, ada channelnya seperti itu. Nah, khusus buat YouTube ini, yang ini buat bikin konten doang untuk kemana-mana saya. Nah, setelah itu aman, nggak ada masalah. Jadi intinya di sini nggak jadi masalah meskipun satu HP itu diisi 2 channel, 3 channel, nggak jadi masalah, tetap aman. Jadi kalau satu masalah nggak jadi masalah, aman ya sahabatku. Nah, tapi misalkan nih, gimana Bang agar lebih aman? Misalkan bedain AdSense, itu aja kalau menurut saya, bedain AdSense ya. Meskipun satu AdSense itu aman, bedain aja mulai sekarang. Soalnya kita buat antisipasi. Jadi setiap sedia payung sebelum panas. Seperti itu ya. Oke, sahabatku. Jadi jangan takut mulai sekarang. Silakan gunakan. Mungkin konten ini sangat berseberangan ya dengan konten-konten yang lain. Karena beda. Yang satunya bilangnya nggak aman, yang saya bilangnya aman, nggak jadi masalah. Soalnya ini saya pribadi udah ngalamin sendiri ya. Saya nggak ngikut-ikut orang seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang buat teman-teman kalau mau bikin konten itu harus disertakan editing meskipun sedikit, kecuali konten seperti kayak saya ini edukasi seperti saya misalnya cuma ngoceh-ngoceh doang gitu, misalkan seperti kita ngevlog jalan-jalan, itu meskipun tanpa editing itu aman-aman saja. Yang penting kita tuh bersuara, kita jelasin di situ. Jadi di situ ada sesuatu gitu ya. Itu aman, nggak jadi masalah karena konten kita itu pasti berbeda-beda meskipun tempatnya satu tapi beda pembahasan, beda juga seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita contohnya gini ya, ini yang saya lupa tadi nggak dijelasin, masalah di situ ada pilihan kita masuk ke studio, setelah mau posting video itu kan geser ke atas, lebih banyak lagi tuh geser ke atas, di bawah itu ada pilihan iya atau tidak. Nah, di situ kita pilihnya tidak kalau misalkan konten kita nggak ada AI sama sekali atau editing dari Google. Misalkan audio kita nggak pakai Google atau AI, terus nggak ada efek-efek AI atau apa, kita pilihnya tidak. Tapi kalau misalkan konten kita dari AI, itu pilihnya iya. Itu wajib ya sahabatku, wajib kita pilih. Kalau kita nggak pilih, takutnya ada sesuatu di kemudian hari ya. Wajib kita pilih itu. Nah, kalau masalah judul, kalau bisa ya beda-beda. Kan kalau judul ini nggak mungkin sama ya sahabatku ya. Jadi lebih baik mulai sekarang dibedain aja. Itu aja kita jalanin, insya Allah konten kita tetap aman ya. Kalau konten reaction ya seperti biasa nanti saya akan bahas masalah reaction. Soalnya di sini juga ada teman-teman nanya juga, member saya juga sering nanya. Makanya di sini saya akan jawab, berbagi ya buat teman-teman yang lain di konten-konten saya yang sekarang. Karena maaf ya kemarin ada yang nanya, abang kemana kok jarang aktif? Karena sekarang aku lagi udah pulang ke Indonesia ya, ada di Madura, lagi menata usaha, makanya agak lambat untuk mengasih informasi buat, bahkan kemarin sempat vakum, pokoknya 1 bulan 1 kali aku posting seperti itu ya. Jadi aku sebenarnya nggak berhenti, soalnya ada member saya juga, jadi member-member saya tuh sering telepon, sharing seperti itu tiap malam ya. Oke sahabatku, intinya di video ini aman ya. Meskipun kena konten autentik apa, lebih baik kita banding ya, jelasin dulu, ditolak juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oke, aman, nggak jadi masalah. Yang penting kita nolak apa namanya, video bandingnya benar. Kalau nggak tahu cara video banding, kita bisa sharing juga. Kalau mau sharing buat teman-teman mau belajar bareng-bareng, silakan klik di deskripsi itu ada nomor WA saya, silakan WA saya. Oke. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jadi mulai sekarang buat YouTuber pemula, aman-aman saja kalau misalnya mau gunakan satu perangkat, satu nomor verifikasi, semuanya satu aman, nggak ada masalah. Kalau AdSense, lebih baik kita pisahkan, takutnya kita kena ratio klik, kena apa gitu, masalah apa, jadi biar kita itu pisah, lebih aman. Oke? Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tidak takut lagi nih mau menggunakan satu perangkat. Bye.